sih, karena potong ini kan, potong jalur buat bisa rotate kemana-mana, traveling time-nya lah, Oke. diskon. Alright, tapi no issue kalau Broken Walls, kenapa? Yang dihadapi Alter Ego adalah Navi, salah satu tim yang agak cukup kuat dari segi trio mid lane. Ya, Jadi menurut gua Broken Walls itu cukup bisa mengimbangi permainan dari Alter Ego. hati-hati di Lord atau Turtle-nya aja. Setuju. Karena dia ditariknya bisa 2 arah loh. Betul, betul. Yang tampaknya mungkin lagi diam-diam juga ternyata udah di start gitu loh. Iya, sudah buat dimulai. objektifnya. Sudah cukup terlihat ya Om. Dari pick biasanya Zuxinnya, Ukir. Ya. Itu udah pasti kayak mau menangin sungai. Tapi menurut gua agak sedikit kecil Ji untuk Iya. chance-nya. Kalau udah make assassin, fight di Turtle. Memang kecil, tapi kadang masih menarik, Lim. Benar, benar, benar. Karena kalau free banget, ya bisa kalau free banget. Kalau nggak free banget, assassin sekarang lepas loh. iya. Turtle nggak mau mereka. Benar, karena kalau nggak free kan pasti jaga kan juga kan. Iya. Kayak assassin yang dipilih, itu biasanya lawannya langsung ada Hilda loh. Kemarin juga Hilda sempat dibawakan bagus banget. Benar. Ada muncul, Oke. Dan Cusin. wait. Ini first pick bukan Marcel om. Oh no, diambil supaya Zuxinnya Ukir gak bisa bantu rotasi. Dia tutup dulu keuntungan tersebut. Tapi Marcel, gue berpikir Marcel tuh jadi hero paling mahal sekarang. Iya, tapi ternyata something belum prio banget loh Lim sebenarnya buat Tapi Marcel menurut ya. gue di Itu tangan dia. yang tepat gak sih? Karena memang gue melihat permainan-permainan Marcel di tangan orang yang spesial. Marcel itu bisa jadi cover, Ya, bisa jadi initiate, bisa jadi segala-galanya lah. benar-benar. Balik lagi tergantung dari gameplay as a team-nya kan. Dia cocok dengan area kah atau tidak kah. Suyo terlebih dahulu bahkan. Dan Marcel ya ditawarkan pasti diambil. Yap. Banyak yang bisa dimainkan dari Marcel. Bukan hanya mengandalkan Golden Hour pastinya ya. Iya. Tapi Platinum Snap-nya yang memang sekarang bisa dikombinasikan. Ya. Bersama dengan teman-teman yang lain kan. Itu bikin enak dari poke damage-nya di awal lama-lama sakit juga om. Iya berasa akhirnya. Belum Thunderbelt. Betul. Dan juga bagaimana efek zoningnya dia sih yang sebenarnya meresahkan gitu loh Lim. Ya. Tiba-tiba datang nyari korbannya di mana nih balik Golden Hour. Ya paling ngeselin memang pas objektif udah pasti. Iya. Di Lord, di Turtle itu tinggal kurung lawannya. Ya nggak bisa retry jadinya. Yang penting objektifnya nggak kena kurung. Karena Iya. kalau misalkan Turtle ke kurung, ya nggak bisa juga. Gak bisa retry ya. Dan Platinum Snap juga tuh. Sebenarnya Platinum Snap ini sangat-sangat plus banget sih. Poin plus buat Marcel. Karena patahin combo kecil. Oke. Misal kalau lawannya pakai kayak ini, Khalid. Khalid. Dia udah Raging Sandstorm, dia berhenti dulu kan. Iya. Baru bisa muter, baru bisa disetorin lagi. Ada chance untuk mereka bisa kabur nanti. Bisa reaksi lah seenggaknya ya. Bener. Entah flicker, purify, apapun itulah. Tapi dengan Leomord dan Khalid choosing Leomord, trio mid yang bener-bener ini bakal kuasain sungai sih. Sungai ini pasti milik Alter Ego. Pasti. Harusnya ya Ya. dari 3 hero-nya. Kecuali mereka mau respon langsung kayak let's say Valir om. Wah, Mungkin bisa ngelawan balik. Valir juga oke ya kalau kita bisa bilang sekarang. Buat hero-hero tabrak ini agak cukup merepotkan. Ya. Efek slow-nya digabung dengan Ice Queen One. Tapi trikinya itu Om yang berat dari Valir. Bener. Trikinya itu loh yang Karena berat dia dari Valir. util, bukan yang damage kan. Iya, util dia nggak punya skill escape mechanism. Ya. Itu berat banget untuk plan-nya kalau udah nggak jalan. Improvisasinya berat Om. Iya. Oke, dia biasanya mainnya nempel sama Romer memang. Iya, shiftingnya tuh sulit. Dan Itu dia. bahkan kita bisa lihat di mana kondisi saat ini mereka udah pakai Zuxin Khalid. Udah pasti Alter Ego ingin benar-benar memenangkan sesuatu yang oke gue tahu gue akan tuker Marcel. Ya. Tapi pastikan Marcel ini jadi nggak punya power kalau dia sendiri. Bahkan kayak Valentina juga nggak jadi jawaban. Ini belum di-ban Valentina karena udah ada Cusin juga ya. Gimana dengan Valentina XP om? Untuk flex Valentina Menurutku Sejauh bisa ini- banget ya, kan Nino pakai Valentina juga. itu dia kan. Nino pakai Valentina, ada catatannya sempat pakai. Bandnya kalau mau ya Valentina, it's okay. Karena Valentina kalau main buat jadi EXP lane, build-nya kan bukan build yang magic gitu ya. Ya. Build-nya pasti defensif, force item misalnya ke Oracle, Brute Force, dia tuh tebel banget jatuhnya. Ya cooldown reduction. Iya. Emang ada defense-nya juga. Apakah ada nih Valentina ban atau ya lepaskan saja Valentina nggak apa-apa. Mungkin strategi dari Navi pun udah punya something yang lain om. Ya, menurutku ban Valentina ya, karena ada Marcel juga, jangan sampai ada Golden Hour yang bisa diambil. Satu lagi berarti ya. Benar. Oh Granger om. Ranger, Mereka punya sesuatu lain nih om yang udah direncanakan. wow. Gua lihat di sini kenapa mungkin Granger chance yang sangat besar untuk bermain dengan adanya front to back. Ya. Kita tahu ada Marcel dan Marcel ini kan cukup berbahaya kalau ketika tiba-tiba kita tahu Granger RP lagi dominasi
Ya. Nah, itu kan berbalik untuk mereka. Jadi blunder balik kesannya. Ya sekaligus respect hero power juga sih ya. Oke. Tapi gue kemarin baru ngeliat Onyx berarti yang Haritnya itu di pick 2 atas om. Betul, betul. Bahkan ada yang berani untuk first pick Harit tuh. Iya, Sempat ada yang makanya first pick. kayak sekarang tim-tim lain mungkin powernya beda juga. Makanya seperti yang gue bilang di awal, setiap tim tuh dia punya identitas yang berbeda. Ya, Nggak selalu hero yang orang-orang bilang ini tier S. harus kepake gitu. Harus Kak? di first pick enggak, Alter Ego ya sama sih sebenarnya karena bayarannya cusin juga. Tapi Cloud X Marcel menurut gue ini combo yang nggak kalah bahaya sama Marcel Beatrix atau Marcel dengan projectile lainnya. Iya. Karena Blazing Duetnya nanti bisa dikombo kan ketika dia bisa gerak om. Benar, pas keluar ya nanti ya. Iya. Tapi ada Valentina yang memang ditawarkan sekarang untuk Alter Ego. Kalau mereka mau pergunakan sebagai EXP lane. Wah, Wah, Uranus dan Kisan Sin. mereka pengen posisi dari tim Alter Ego ini benar-benar kuat dari segi team fight. Ini sangat kuat untuk dari segi team fight. Di pick over juga mereka masih sangat possible untuk bisa bertahan dari segi lane masing-masing. Benar, benar. Dan sebenarnya Alter Ego gak terlalu greedy ya. Karena secara mungkin badannya nanti ini bakal ada di tangan Ninos dengan Uranusnya. Ya. Gak bisa di pick off. Kalau kita lihat dari Navi, barisan mereka siapa yang bisa single target ke sana? Dan jangan sampai, kemarin gue sempat lihat, Cloud lagi menang di early, mau ngadu Leomord di mid game. Jangan diulangi seperti itu. Itu dia. Tapi last pick Valentina. Oke. Kita lihat early-nya lumayan kuat, tapi kalau lihat dari 3 hero harusnya Alter Ego yang pegang early-nya. Betul, betul, betul. Mereka punya power yang besar ya dengan penggunaan dari hero-hero yang memang cukup stabil. Leomord ada, Uranus ada. Khalid juga punya nih untuk kuasai area river. Oke, tapi untuk menyemangati langsung ya untuk Ultra Chance. MPL Indonesia Season 17! We on this! Nah, itu dia. Nanti kita ke seberang juga. Wah, oke. Are you ready, Lim? Untuk kali ini draftnya, Ready Lim, dong. menuju kemana? Early-nya kasih ke AE kayaknya deh. AE bisa eksekusi juga. Kalau bawah. Alter Ego untuk early ya. Wow, Alter Ego untuk early. Jadi kita mari menyaksikan apakah Alter Ego sudah menemukan formulanya. Atau bahkan Navi bakal siap dengan koneksi chemistry mereka. Mari kita menuju ke MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, ya ini menjadi pembuka di hari terakhir kita untuk minggu ini. Mungkin kita membahas sedikit Om soal rotasi di early-nya ya. Oke, nanti. oke. Karena ngelihat dari Suyo harusnya level 3 duluan, dia akan lebih agresif duluan dan ngomongin Lito aja biasanya Leo nge-skip. Ya, Diambil sama Sora. benar, 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 benar. Sama satu lagi ya, ini karena ini broken wall. Terkadang ada satu pattern di mana habis ambil purple buff itu bisa langsung menuju ke Lizard di bagian bawah. Wah, Ya. invade Invade langsung. cukup berani sih sebenarnya. Karena ya kalau ngomongin last hit, Leomord di awal dengan momentum cukup sakit. Benar, benar. 3 orang langsung. Gak pakai lama mereka masuk ke jungle dari Navi. Oke, dan dia bakal coba ada Buset. baku hantam di depan sana. Tapi nampaknya dengan posisi Valentina yang terlalu kuat, Dapat. mau tidak mau Yasuke dapatin retribution-nya. Yap. Itu lumayan ya untuk bisa mendelay juga. Sehingga Andoryu ya otomatis agak sedikit tertahan dan level 3-nya dia nanti ya masih akan diimbangi tenaganya dengan Yasuke. Tapi melihat Leomord yang sekarang, nah ini tadi agak sedikit kelewatan kita Lim. Emblemnya Marksman sekarang kan. Iya. Karena juga adanya buff yang lumayan penting di sana. Kemarin yang pertama pakai Kevin ya. Iya. Kalau nggak salah ya, Kevin yang buka di MPL Indo. Dan lumayan oke juga efeknya. Sementara di mid lane, Bahaya banget Alek kalau dia ngebuka kayak gitu. Karena posisinya sungainya berada di posisi Navi. Kalau sungainya berada di posisi Alter Ego nggak apa-apa. Karena overcommit Navi, Lim. Yang bisa dibalikin sama Alter Ego. jadinya lumayan bonyok juga ya. Level 4 untuk Yasuke. Ada sinyal join lagi nih, ada sinyal agresif untuk nabrak. Sementara kalau ngelihat dari Andoryu, masih stuck di level 3, Iya. menuju ke 4. Ya, tapi yang penting 3 adalah power ya. Dan kita belum melihat adanya kesempatan untuk Navi ini bisa melakukan pick off dengan power yang sudah sebenarnya keluar untuk Suyo di level 3 tadi. Oke, dan kali ini kita tahu Andoryu sangat kuat dengan Suyo-nya. Apakah Yasuke berhasil mendapatkan satu buah retribution. Langsung ada Sora dengan turn moment. Menuju ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan dan retribution Andoryu. dari Andoryu. Berhasil mendapatkan turtle dan Yasuke. Gagal mendapatkan Apro. Sekarang tahu mau menuju ke arah belakang. Dapatkan card di sana. Menghentikan para pasukan dari tim Alter Ego dan invasinya tidak bisa tahu lama. Blasting Breath from TV. Damage masih belum terlalu cukup.
tapi setidaknya bisa menghancurkan pertahanan Alter Ego dan memukul mundur mereka. Tapi ini ada kompensasi berarti yang diterima oleh Alter Ego juga. Mereka nggak dapetin turtle-nya, tapi mereka dapetin point kill-nya Om. Ya, itu lumayan penting ya. Dengan point kill seperti tadi juga mereka bisa menangin untuk mungkin macro play yang bisa didapatkan oleh si Arvi tadi di bagian atas ya. Karena dia cukup lama juga untuk bisa join, terutama platingan bawah nih. Wih. Yang menjadi lebih plus lagi untuk Alter Ego. Ini goldnya masih dipegang Alter Ego loh. Pasti. Tapi lihat, ini nggak berhenti. Mereka masuk ke jungle. Dipaksa Yasuke, really? Memasakkan keadaan Latifah, apakah mereka kehilangan Alex dengan tertinggal di depan sana. Yasuke, satu kali Barbriel dia dipanggil. Dan ini menurutku berbahaya, kenapa? Mau tidak mau sebagai roamer, dia harus komit. Dan Alter Ego berhasil mendapatkan 3 suara. Bersama dengan Navi mendapatkan 3 suara juga, 3 sama. 3-3 ya, walaupun ada 2-1, ada 2-0 juga. Tapi ya, berarti dari kedua tim ini sama-sama kuat. Iya, sama-sama kuat atau sama-sama ini buat kesalahan di late game. Nah, itu tergantung Om. Iya, iya Karena kan? bahasnya ntar kita ke mid late game lagi nih. Mid late Siapa yang game. lebih eksekusinya pas. Bener, karena bicara soal yang draft tadi ya, mungkin kita setuju nih, Lim. Kita sepakat kalau di early game sebenarnya bisa dipegang oleh Alter Ego. Oh, dipaksa Ini dia. Cyrus. Di depan sana mencoba untuk mendapatkan Ukir. Tapi nampaknya ada Barbriel membuat Ukir selamat. Satu panggilan kuda dari Ukir yang sudah di-copy. Berhasil menyelamatkan dirinya, Lim. Tapi flicker juga tadi sebenarnya. Apro, memasang Cyrus. Dan Cyrus kondisinya kali ini, dia nggak punya lagi konservekan. Tapi jangan lupakan si V punya damage. Dan kalau misalnya si V, Andrew. Alek dibalikin kembali karena Raging Sensor memang tertahan di depan sana. Tenggelam di dalam sungai menuju ke arah turtle yang berikutnya. Navi punya chance besar. Itu dia tadi Om ya. Sempat berhenti sebentar kan. Yap, Karena potret dari Marshall. itu dia. Platinum Snap kan yang bahaya. Bukan cuma soal Golden Hour, soal pasif loh yang dipegang dengan Marcel. Dan lagi-lagi, Dua turtle Omawa dan bahkan Yasuke dihentikan pergerakan depan sana. Seorang momen dari seorang Kar. Mencoba dengan Nino dan Flicker. Forward defensive dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Sehingga bahkan dari Arvi sekalipun datang untuk membantu tim fight itu nggak mampu, Lip. Iya. Walaupun dari Karsnya tadi dapat sedikit momen. Cuma dia nggak mau komit. Karena ngelihat dari turtle pertamanya ada kompensasi yang diterima Alter Ego. Yang kedua nggak boleh ada nih. Navi bermain dengan tempo yang lebih pelan. iya. Dan Navinya mereka jauh lebih sabar juga menunggu sebenarnya ya. Cyrus menjadi target utama dari Apro. Makin depan sana para pasukan dari tim Navi mereka kali ini yang lebih agresif. Early game memang Alter Ego, tapi ini berbanding terbalik. Biasanya untuk melawan Alter Ego, early-nya diagresifin, tengahnya biasa. Tapi ini dari awalnya kalah Navi, tengahnya udah mulai balik nih. Ya, belum lagi untuk item ya. Item yang dipegang oleh Andoryu nih. Fury Hammer langsung menuju ke Sky Pierce. Berarti ini lumayan nge-boost juga ya. Karena kalau kita lihat damage awalnya nanggung, sekarang sudah ada yang bisa menjadi finisher. Alek membalikin ke badan dan bahkan Babiel. Selamat. Yasuke! Mundur ke arah belakang, target menuju ke arah CV, tapi ternyata Oke. nampaknya Uki depan sana gak ada jalan untuk pulang. Tertinggal harus menjadi 1 poin kill yang sangat mahal untuk Alter Ego. Ya, sedikit lagi tadi ya. Sebenarnya ada flicker. Dan komit yang lumayan bagus. Alter Ego juga tadi berhasil nyelamatin Alek. Berarti Aleknya survive. Space farming dari gold. Keduanya masih sama-sama aman. Dan itu dia Arvi Sky Piercer. Wow, ya item kedua ya untuk Arvi. Tapi lanjut lagi ternyata untuk area mid, Alek. Alek akan menjadi target utama karena dia bisa dihentikan semuanya. Quicksand Guard-nya bisa diberhentikan sama Apro, Lim. Itu dia. Tapi ya tetap keras lah ya. Tetap butuh waktu juga dan masih tetap selamat. Untuk item kita lihat di War X ya. First item untuk Leomord. Yep. Wih maju. Hanya di poke aja. Masih cukup aman. Ya, Uranusnya juga punya Oracle ya di sini untuk menambah efek regionnya dia. Sangat-sangat membantu dengan tambahan 30%. Terus, Waduh, Solo? itu dia di arah top lane Omawa. Yep. Aku lihat minimap, waduh, darahnya terlalu deras, instant kill. Dan mereka menuju ke arah turtle. Setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Navi. Standby menuju ke arah belakang, Alter Ego mencoba menutup. Dan Fabrielnya, masih dapat. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan perfect turtle for Navi. Membuat para pasukan Golden dari tim Hour. Navi mereka akan ada Golden Hour. Menutup jalannya Arvi, tidak ada teman dan one last hit. Langsung ditenggelamkan oleh Apro. Ovi. Dan Arvi berhasil selamatkan, Dikejar. tapi tidak bisa terlalu lama karena Kars tidak akan melepaskan pandangannya. Kars kali ini mencoba untuk bertahan, mencoba untuk dijemput, tapi ditutup dengan adanya sosok dari seorang Cyrus di tengah. Membuat Kars tidak bisa ada yang menyelamatkan, tidak ada backup bantuan, dan pertukaran dengan satu turret. Wow ini untung sebetulnya. Karena space yang dikasih tadi sama Kars ngebongkar mid turret Om. banyak sih ya. Ya, space yang cukup lama memang karena Kars juga bisa dipastikan tadi pasti tumbang juga ya. Daripada dia sia-sia untuk menarik juga.
Ya mending delay tadi biar gak ada yang langsung ke tengah juga. Dan Andario menyelesaikan Fury Hammer tadi, menuju ke Hunter juga. Beberapa item damage dari Navi sudah selesai, tapi tempo permainan yang menurutku di sini masih cukup ke bawah untuk Alter Ego nih. Ya kan Alter Ego-nya yang mereka bisa agak ngegas dikit. Iya, bahkan kalau dari Turtle sebenarnya mereka semuanya coba kontes. Ya, Cuma ya memang hasil tadi eksekusi akhirnya Andoryu masih on point. ya jangan lupa ya, targeting dari pemain Navi tadi ngelihat tuh. Ngelihat ada Yazuke. Yazuke yang langsung target duluan. Mereka tahu ya siapa yang Iya. harus diganggu, siapa yang harus di zoning. Tapi jangan salah nih, Arvi X Alec dari tadi juga kuasain landing jauhnya. Makanya kalau ngelihat dari itemnya Arvi ini gak ketinggalan. Justru pressure-nya ini dipegang oleh Alter Ego, kayak jungle di invade lagi. Ya, PR-nya Navi masih satu ya, masih tetap sama. Nino, siapa yang mau menumbangkan dia? Aduh, Nino kalau untuk sekarang udah bisa loh Om. Susah sih masih, kurang satu item lah kalau mau ini ya punish Nino. Even itu bisa, menurut gue waktu yang dibutuhkan lumayan lama. Iya. Lumayan buying time jatuhnya kan. Mhm. Dominance Afro, anti Regen lagi nih. CV udah masuk di item kedua, dan wah Afro berani banget. Dia cari informasi sedemikian rupa sambil nyari stack Thunder Belt. Iya. Enak sih, memang stack Thunderbird langsung ini. Memang sinerginya dapat banget lah dengan Marcel kan. Gak perlu basic attack, tinggal langsung di hit itu sudah Platinum Snap sudah masuk hitungan basic attack. Jadi langsung nambah. Oh ini Buat dibagi stack orang Thunder. loh. Mereka bagi orang, 3 di bawah. Sementara di sisi lain, Lordnya langsung di start. Tapi Andoryu-nya bonyok. Itu dia nih, Fighter atau Assassin. Dia nggak bisa lama-lama pegang Lord. Iya, di awal ya, di Turtle yang Lord yang pertama. Oke, pertama mereka nggak bisa lama dan kedua Lim, ini dipegangin sama Uranus. Iya dibalikin, pasti damage-nya dicicil balik, dipok balik. Jadi nggak adil lah. Uranus juga memang dia sustain banget. Temponya kembali turun nih, tinggal menunggu. Siapa yang mau setup duluan, Alter Ego sebenarnya bisa kalau mereka mau tarik. Dan udah mulai nampaknya ditarik. Iya, betul kan mereka berani narik juga karena Arvi baru menyelesaikan Endless Battle. Jadi mereka punya damage-nya yang memang lagi spike nih buat si Arvi. Oke, ditarik karena Serius? belakang Apro, menargetkan ke Cyrus. Tapi Reject Shastromnya gagal. Apro mau tidak mau menggunakan flickernya, dibanding dia harus terperangkap. Tapi posisi saat ini, dengan adanya Car standby bersama dengan CV, mereka menuju ke arah bot yang pertama Nino, membuka badan. Damage dari Arvi udah harus diperhitungkan. Dengan adanya body block yang diberikan oleh seorang Nino di arah belakang, seorang momen dari Cars gagal mendapatkan Arvi. Dan lihat, Yasuke. Yasuke menjadi target utama. Tidak ada power of retribution untuk para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan di depan sana Cars berhasil mendapatkan double kill. Arvi memiliki power defensif, tidak ada yang bisa menahan Arvi kali ini. Semuanya dipisahkan, hanya tersisa Nino. Oh. Seorang diri dan wipe out kali ini. Benar-benar di depan mata. Itu dia diratakan Alter Ego, tidak tersisa satu player pun. Bukan hanya player, objektifnya juga didapatkan oleh Navi. Lordnya sekarang udah muncul ke arah tengah, dan ini jadi keunggulan berlipat ganda bagi mereka. Iya, mungkin dari CV-nya tadi ya, yang memang baru punya DHS tapi dan juga Golden, tapi damage-nya sangat mewakili semuanya karena mereka cukup kompak juga untuk langsung fokusnya ke satu titik, Nggak ke kena. Yazuke. Kudanya gak kena tadi Om. Iya, nah mereka ke Yazuke juga kan, karena dia dipinggirin, benar-benar dipinggirin di belakang. Iya sayang banget, Barbelnya gak bisa naik. Gak naik. Dan wow, di live? Ada yang keculik? Oke. 1 poin dapat ya. Tapi untuk eksekusi akhirnya Sky Piercer berarti nambah lagi untuk Andoryu. Aduh, berat banget Om Awa kali ini untuk Alter Ego bisa bangkit. Tapi Alter Ego selalu punya cara Om Awa. Oke, kita lihat ya. Sesabar apa dari Alter Ego? Karena untuk Navi sendiri mereka juga terkadang sudah leading jauh nih ya. Tapi memang masih bisa dibalikan nih oleh lawannya. Dan kita lihat apakah Navi sudah menyelesaikan nih. Apa yang menjadi masalah utama mereka di leg yang pertama. Untuk item sebenarnya udah ada foto kan. Bagi Afro ini udah lumayan enak. Tapi ketika tadi lagi defense Lord ya. Gue ngerasa ada solusi baru nih Alter Ego. Dia bisa makan Afro sebetulnya. Ambil ya, nggak terlalu tebal masih ya. Iya. Dan itu jadi solusi Lord Navi gak terlalu maksimal. Yasuke menabrak Raukir, langsung Wow. berhasil mendapatkan 1 poin kill. Arvi di depan sana. Golden Hour. Cars langsung Golden Hour menyelamatkan para pasukan dari tim Navi. Tapi nampaknya Cyrus membalikan kembali kanan tidak bisa terlalu lama karena blanting dua from Cive. Meratakan para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan Nino gak bisa berbuat banyak. Sekeras apapun Nino dengan Sky Piercer dimiliki dari Andoryu. Kali ini berhasil mendapatkan triple kill. Dia lagi-lagi stuck dari Sky Pierce yang bertambah. Bentar Afro, gak pakai minion langsung. Turretnya disikat. Dan ini tengahnya bisa dicicil sedikit seenggaknya. Karena pasifnya gak ada. The pasifnya tidak ada dan bahkan Arvi gak bisa terlalu dalam karena dia ada Apro. Mendapatkan 1 best turret untuk tim Navi. Terlalu mahal. Ya, apa yang kita bilang tadi bagaimana di early game yang seharusnya bisa
dipegang oleh Alter Ego ya. Ternyata mereka gagal untuk mendapatkan early winning condition mereka. Iya, under 2 menit dipegang bener Om. Betul. Karena tadi kayak lava golemnya ditabrak, atasnya juga diambil, 60 stack. Wow, Iya. ini eksekusinya enak nih. Enak, dia jadi finisher banget ya berarti ya. Untuk poin awalnya pun dapatnya dari waktu punya Sky Pierce buat si Andoryu. Iya ya. Queen Swing juga, Mhm. ada reset cooldown nantinya. Dia nggak akan takut ini untuk ngedive RV misalkan. Yep. Atau Cyrus yang low HP. Udah pasti langsung bagian bersih-bersih lah Andoryu-nya. Mhm. Dan Yasuke baru punya Brute Force untuk kali ini. Tapi Lord yang mulai spawn juga bakal dancing kah? Soalnya untuk Lord yang sekarang, Navi punya kondisi di mana mereka bisa menabrak kalau memang Alter Ego coba untuk kontes. Apro, menurut kali Yasuke, Nggak sempat. informasi didapatkan tapi satu lot memutar masuk dari tim Navi kali ini ada tim fighter pada Yasuke menguntungkan sekali. Sedangkan lihat Arvin di depan sana ditutup. dibalikin. Ada Blazing dan Ramsipe. Menuju ke arah seorang Dino, damage-nya terlalu sakit. Bahkan Andoryu memaksa flicker for defensive dan Yasuke tertinggal. Tidak ada kuda lagi, tidak ada Gabriel, tidak ada jalan untuk pulang. Oh, nowhere to run Yasuke. Bahkan di depan mata, Lordnya mereka ada datang. Lord yang bergerak menuju ke arah Pass to Red. Fokus menuju ke arah Alec Instant Kill Godlight. Menuju ke arah Wipeout bersama dengan Nino Sakaratul Maut. Fokus ke arah Messian dan Nave. Mereka kembali berkoneksi dengan tajam, berhasil menumbangkan Alter Ego di game yang pertama. Eksekusi yang manis. Berbeda dengan Navi di sebelumnya. Mungkin ini adalah minggu